daftar 4 BLT yang masih cair hingga tahun depan, termasuk subsidi gaji. Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah selalu stay tune di channel ini. Dan teman-teman, video kali ini saya nggak akan membahas mengenai program rating dan ulasan. Saya akan membahas mengenai subsidi gaji karyawan yang gajinya di bawah 5 juta rupiah, teman-teman. Jadi, masih banyak teman kita yang ternyata belum dapat untuk sistem ini. Jadi, dia minta, tolong Kak, boleh dong penjelasan kenapa masih belum cair. Oke, jadi sahabat info yang ini juga beritanya hari ini, jadi tanggal 12. Kenapa bisa mundur dan masih banyak yang belum dapat untuk insentif gajinya, teman. Dan juga, selain insentif gaji pun saya juga menginfokan mengenai 4 program pemerintah yang kemungkinan besar akan diperpanjang sampai tahun depan, teman-teman. Apakah program prakerja termasuk? Kita lihat nanti, oke? Dan teman-teman, seperti biasa, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru nonton channel ini, atau baru join channel ini, atau sudah menonton tapi belum subscribe, silahkan kalian subscribe channel ini, karena akan ada banyak sekali info terupdate seputar prakerja, dan juga informasi bantuan lainnya dari pemerintah, teman-teman, yang sedang kita perlukan di masa pandemi seperti ini. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian subscribe, nyalakan lonceng, like, dan juga share video ini ke teman kita yang lain. Oke teman, thank you banget yang udah subscribe. Biar nggak lama, langsung aja kita screen record. Ini juga saya ambilnya dari kompas.com, teman. Jadi untuk link berita saya akan taruh di deskripsi. Kalian bisa cek di bawah nanti ya, untuk kalau mau baca-baca lagi, silahkan. Oke, kita langsung aja screen record di sini. Oke, ini dia. Jadi dari kompas.com ya, per hari ini tanggal 12 September 2020. Judulnya adalah Mundur Lagi. Ini jadwal pencairan BLT subsidi gaji Rp6.000 tahap 3, teman-teman. Jadi kalau prakerja udah sampai gelombang 8, ini baru akan mulai ke tahap 3 untuk program ini, teman-teman. Oke, langsung kita mulai aja. Menteri Kementerian Ida Fauziah mengatakan pencairan BLT subsidi gaji Rp6.000 atau subsidi gaji karyawan tahap 3 bisa dimulai pada Senin depan, 14 September 2020, which is lagi 2 hari ya. Sebelumnya, jadwal pencairan bantuan subsidi upah direncanakan dimulai pada Jumat 11 September 2020. Namun, kemudian dimundurkan karena Kementerian Ketenagakerjaan masih melakukan pemeriksaan data penerima BLT Rp600.000. Jadi kami akan menggunakan 4 hari itu, dihitung-hitung kira-kira akan bisa dilakukan Senin ya. Karena 4 hari kerja, kami punya waktu untuk melakukan checklist terhadap data pekerja yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jelas Ida dalam keterangannya Sabtu hari ini. Selain pelaksanaan teknis, molornya penyaluran subsidi gaji Rp600.000 juga disebabkan data yang diterima lebih banyak dibandingkan gelombang 1-2 dari BPJS Ketenagakerjaan. Kami butuh memastikan kesesuaian data, kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan atau bantuan BPJS batch pertama sudah ditransfer kepada 2,5 juta penerima bantuan. Batch kedua BLT PJS disalurkan ke 3 juta penerima, sementara batch 3 bantuan pemerintah ini akan dicairkan ke 3,5 juta pemerintah. Jadi selalu meningkat, menjadi awalnya cuma 2,5 juta, jadi 3 juta, sekarang jadi 3,5 juta, teman-teman. BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 3,5 juta data rekening calon penerima bantuan subsidi upah kepada Kemnaker, yang menurut petunjuk teknis harus melakukan pemeriksaan ulang atau checklist maksimal 4 hari. Kami ada waktu 4 hari untuk melakukan checklist. Jadi kalau dihitung 4 hari dari kemarin berarti maksimal Jumat, kami harus melakukan checklist dan langsung kami serahkan ke KPPN, dan dari KPPN langsung ditransfer ke Bank Himbara. Sesuai dengan petunjuk teknis, Kemenaker memiliki waktu 4 hari untuk melakukan checklist data diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebelum menyerahkan data yang lolos verifikasi ke kantor pelayanan perbendaharaan negara. KPPN kemudian akan memberikan dana bantuan Rp1.000 kepada himpunan bank milik negara sebagai penyalur yang kemudian akan mentransfer bantuan BPJS untuk 4 bulan ke rekening pribadi pekerja baik di bank negara maupun bank swasta. Ia menjelaskan masih banyak pekerja yang belum menerima subsidi gaji karyawan atau bantuan tersebut lantaran proses penyaluran pemerintah BLT masih terus berjalan untuk memastikan tepat sasaran.
IDEA memaparkan, validitas membutuhkan waktu cukup lama karena ada jutaan data rekening penerima bantuan subsidi upah yang masuk dari perusahaan pemberi kerja yang disetorkan ke BP Jam Sostek. Saya mohon sabar. Ini adalah prinsip kehati-hatian agar BLT tepat sasaran. BPJS sendiri menyebut sebanyak 1,77 juta data peserta yang diajukan untuk menerima pencairan BLT yang tidak memenuhi kriteria Permenaker 14 tahun 2020. Untuk memperlancar kelancaran penyaluran, IDEA meminta BPJS Tenagakerjaan untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan agar kendala dapat diminimalkan dalam penyaluran subsidi gaji tersebut. Beberapa kendala penyaluran bantuan BPJS itu antara lain duplikasi rekening tidak aktif, rekening pasif, tidak valid, telah dibuka dan tidak sesuai NIK. Oke, jadi itu teman-teman penyebabnya kenapa belum juga cair adalah karena memang masih belum semua data diproses. Lagi pula masih ada batch 3 yang 3,5 juta, kemungkinan data kalian ada di batch 3 tersebut. Jadi mohon bersabar dan pastikan saja kalian sudah terdaftar di program ini dengan mengecek di sso.bpjstenakerjaan.go.id teman-teman. Kalian bisa cek juga di video sebelumnya cara mengeceknya. Sekarang kita lanjut ke daftar 4 bantuan BLT yang akan diperpanjang kemungkinan sampai tahun depan teman-teman. Ini dia. Sama dari Kompas juga teman-teman. Jadi daftar 4 BLT yang masih cair hingga tahun depan, termasuk subsidi gaji. Oke, kita langsung aja biar nggak lama ya. Jadi ini dari Pak Jokowi memastikan bakal melanjutkan program bantuan sosial atau bansos pada tahun 2021. Untuk itu, Jokowi pun mengalokasikan anggaran sebesar 419,31 triliun teman-teman, angkanya besar banget, dalam RAPBD 2021. Perpanjangan program bantuan pemerintah itu juga sudah mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Oke, jadi langsung aja teman, ini juga dikutip dari Pak Erlangga ya. Yang pertama adalah subsidi gaji Rp600.000 yang tadi kita bahas. Jadi bantuan ini pun akan diperpanjang sampai tahun depan teman-teman. Jadi yang dimulai sejak 27 Agustus lalu dan dilakukan terus bertahap hingga akhir September 2020. Pemerintah menyiapkan dana sekian, ini sudah tahu ya. Jadi awal itu sampai akhir September aja itu hanya untuk 15,7 juta pekerja. Jadi kemungkinan akan ditambah lagi kotanya untuk mendata atau untuk memberikan kesempatan kepada pekerja yang lain yang belum dapat di periode ini teman-teman. Yang kedua, kartu prakerja. Kartu kalian tahu ya. Kartu prakerja dirilis pemerintah untuk membantu mereka yang terdampak pandemi, khususnya karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Peserta di program ini akan mendapatkan insentif. Ya, saya yakin semua orang saya sudah tahu tentang program prakerja luar dalam, bisa jelasin lagi teman-teman. Intinya ini kemungkinan besar akan diperpanjang sampai tahun depan. Yang ketiga adalah BLT UMKM. Pemerintah membantu para pelaku usaha UMKM lewat program dana hibah atau pencairan BLT. Skemanya yakni kucuran bantuan UMKM 2,4 juta yang ditransfer lewat rekening. Jadi ini buat UMKM ya. Jadi harus terdaftar di koperasi daerah untuk bisa diajukan program ini. Untuk info detailnya ada di video saya yang di subsidi gaji, kalian bisa cek di tulisnya di sana ya untuk cara-caranya. Yang terakhir adalah bansos tunai. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial yakni bantuan sosial tunai BST senilai Rp5.000 untuk masyarakat yang bukan penerima program Keluarga Harapan PKH. Jadi ini untuk 9 juta keluarga tapi hanya sekali teman-teman. Jadi akan diperbanyak sampai misalnya di tahun depan masih ada yang dapat teman-teman. Ya, jadi itu adalah 4 program pemerintah BLT untuk mengatasi pandemi ini yang akan diperpanjang sampai tahun depan, yaitu subsidi gaji, prakerja, UMKM, dan juga bantuan langsung tunai teman-teman, atau program tunai ya benar ya, bansos tunai. Jadi buat teman-teman, itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang masih menunggu subsidi gaji, bersabar karena masih banyak yang berproses teman-teman. Ada juga yang menginfokan lebih cepat adalah bank yang langsung dari pemerintah, misalnya Bank BRI atau BNI, tapi nggak jamin juga. Ternyata pun BCA sudah ada yang cair juga, yang dimana itu adalah bank swasta. Jadi mungkin pasti yang bertahap, dan ini semuanya adalah keputusan dari pemerintah. Kemudian duluan
yang belakangan, bukan dari BPJS Ketenagakerjaan teman-teman. Jadi teman-teman tidak bisa menghapus perusahaannya atau BPJS-nya untuk menanyakan kapan dicairkan, karena ini adalah keputusan dari pusat, pemerintah pusat. Mereka yang punya wewenang untuk kapan dicairkan dan siapa cairkan duluan, teman-teman. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat teman-teman. Dan buat teman yang suka video ini, silahkan kalian subscribe, nggak akan rugi sama sekali karena akan banyak yang buat update dari channel ini seputar prakerja dan juga seputar bantuan pemerintah lainnya, teman-teman. Oke, dan teman-teman pun kalau pertanyaan kalian bisa mampir ke dashboard saya di YouTube saya, itu ada banyak sekali info penting seputar prakerja dan juga masih penting seputar program pemerintah seperti BLT dan juga UMKM, teman-teman. Jadi itu aja, thank you banget. Kalau salah kata saya mohon maaf, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!